Yohanes 9 ayat 27-33. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Ayat 28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana dia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh yang melakukan kehendaknya. Ayat 32. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah salah satu peristiwa pada saat Yesus setelah mencelikan mata orang yang buta. Dan waktu itu kemudian mereka ditanyai, orang buta ini ditanyai oleh ahli Farisi dan orang Saduki pada waktu itu, dan menanyakan apa benar yang sudah dia alami. Dan kemudian orang itu menceritakan bagaimana dia yang taunya asalnya lahir buta, dan kemudian dia bisa melihat. Bahkan ibu dari orang itu dipanggil untuk membuktikan bahwa dia memang benar buta, gitu ya. Dan saya tertarik di sini pada ayat yang ke-32, dikatakan dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah terdengar ada orang yang bisa memelekkan mata orang yang lahir buta, gitu ya. Sepanjang sejarah di sana digambarkan bahwa dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada kejadian bagaimana orang yang lahir buta dan kemudian itu disembuhkan, gitu ya, dan kemudian dia bisa melihat. Ini adalah salah satu peristiwa bagaimana Yesus mengadakan mujizat pada saat dia hidup. Banyak hal yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan tadi digambarkan bahwa belum pernah terdengar dari zaman dulu ada orang yang bisa melek, ada orang yang bisa melihat, padahal dia sejak lahir sudah buta, dan itu dilakukan oleh Yesus pada saat dia ada di bumi, gitu ya. Pada video ini saya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang tahun depan, gitu ya. Bagaimana ini menjadi sesuatu hal di mana Allah melakukan sesuatu yang luar biasa. Allah melakukan sesuatu yang mengejutkan kita semua, gitu ya. Ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan supaya kita melihat sesuatu bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Allah yang menyediakan sesuatu yang orang tidak pernah duga sebelumnya, gitu ya. Dan tadi kita lihat dalam firman Tuhan bagaimana pada waktu Yesus hidup, banyak hal dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu yang mengalami sesuatu yang sama sekali mereka belum pernah dengar sebelumnya, yang sama sekali mereka belum pernah alami sebelumnya. Salah satu contohnya tadi adalah orang yang lahir buta dan kemudian matanya dicelikan dan dia melek. Dan di sana orang-orang berkata bahwa sejak zaman dahulu belum pernah terdengar ada orang yang bisa memelekkan orang yang lahir buta, dan itu hanya dilakukan oleh Yesus, gitu ya. Dalam firman Tuhan kita banyak sekali menemukan peristiwa-peristiwa di mana orang mengalami sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah menggambarkan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Allah kita adalah Allah yang menyediakan sesuatu yang manusia tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang Allah kerjakan buat umat Tuhan, gitu ya. Selain contoh yang tadi yang pada waktu Yesus hidup, bagaimana banyak perkara yang terjadi. Ada orang yang kemudian menunggu di tepi danau, tepi kolam untuk disembuhkan, kemudian Yesus datang dan dia disembuhkan, gitu ya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, misalnya pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, ini satu peristiwa yang sudah mereka ratusan tahun, mereka ada 400 tahun lebih berada dalam perbudakan di Mesir, dan itu menjadi sesuatu yang rasanya mungkin sangat tidak mungkin mereka akan keluar dari sana, gitu ya. Satu masa waktu yang lama sekali, tetapi saatnya tiba Allah mengadakan kejutan bagi mereka. Saatnya tiba ketetapan Tuhan berlaku atas mereka, dan Tuhan mempersiapkan seorang pembebas dan membawa mereka keluar dari Mesir, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Saya ulangi saudaraku, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, gitu ya. Yang di tengah-tengahnya engkau diam,
akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Dan itu kata firman Tuhan tentang bagaimana pada waktu itu Allah melakukan banyak perkara bagi umat Tuhan dan mereka keluar dari tanah Mesir. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan pada saat hujan es, di sana dikatakan juga sejak dunia diciptakan belum pernah ada hujan es yang seperti itu. Gitu ya. Dan juga waktu ada tulah-tulah yang lain, semua di sana disebutkan dalam firman Tuhan bahwa sejak dunia ada, belum pernah Mesir mengalami seperti itu sejak Mesir dijadikan. Gitu ya. Dan itu menjadi gambarkan bagaimana Allah melakukan sesuatu yang mengejutkan pada saat itu. Selama 400 tahun mereka menunggu dan saatnya tiba Tuhan melakukan sesuatu. Gitu ya. Dan itu adalah Allah kita, satu pribadi yang penuh dengan kejutan. Gitu ya. Dan kalau kita lihat banyak perkara lain dalam firman Tuhan di mana Allah melakukan sesuatu yang manusia tidak pernah pikirkan, yang manusia tidak pernah bayangkan sebelumnya. Gitu ya. Mungkin di sini saya tidak akan bahas semua, mungkin saya akan ambil contoh beberapa selain yang tadi, bagaimana Yesus mengadakan mujizat, bagaimana umat Tuhan keluar dari Mesir setelah sekian lama mereka di sana dengan tanda yang ajaib yang belum pernah Tuhan lakukan sebelumnya dan manusia belum pernah melihat sebelumnya. Bahkan peristiwa yang spektakuler bagaimana Allah membelah lautan di depan mereka itu menjadi sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya dan itu Tuhan yang lakukan. Gitu ya. Dan itu menjadi satu pribadi bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan yang membuat orang kagum dan melihat bahwa tidak ada yang pernah seperti ini. Dan itu adalah gambaran pribadi Allah kita. Dan pada saat Yesus ada di bumi, banyak perkara yang terjadi yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu ya. Dan contoh yang lain misalnya pada saat bagaimana kita bisa melihat bagaimana seorang Yusuf yang akhirnya dibuang dari saudara-saudaranya kemudian menjadi orang kedua di Mesir. Itu satu proses yang sama sekali tidak diduga orang. Itu satu proses yang sama sekali keluarganya pun tidak menduga kalau itu sampai terjadi. Memang sebelumnya Yusuf pernah bermimpi dan keluarganya tidak percaya akan hal itu. Tetapi saatnya tiba bahwa Allah yang penuh dengan kejutan itu menggenapi perkataannya. Saatnya tiba bahwa Allah yang penuh dengan kejutan membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Gitu ya. Contoh yang lain dalam firman Tuhan misalnya seorang Daud. Bagaimana dia seorang yang dari saudara-saudaranya dia dipinggirkan. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan berkenan atas kehidupan Daud dan Tuhan menetapkan Daud menjadi raja. Dan saya pernah jelaskan bahwa pada saat Daud diurapi menjadi raja sampai dengan masanya bagaimana dia duduk memerintah, itu masih suatu proses yang panjang sekali. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tuhan tidak pernah menunda-nunda saatnya. Saatnya Tuhan akan tiba dan Daud akhirnya menjadi raja. Dan itu menjadi satu gambaran. Sejak itulah keturunan Yehuda menjadi pemerintah sebagai raja. Dan itu menjadi sesuatu yang kejutan yang datang daripada Tuhan. Jelas aku. Contoh yang lain mungkin dalam firman Tuhan kalau kita lihat pada satu peristiwa pada hari yang ke-50 atau hari Pentakosta. Bagaimana pada waktu itu murid-murid Tuhan setelah dia melihat Yesus bangkit dan naik ke surga, mereka bersama-sama menunggu di loteng Yerusalem. Mereka berharap firman Tuhan digenapi pada saat Allah berkata bahwa nantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jangan kemana-mana, nantikan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan pada hari yang ke-50 suatu kejutan terjadi. Gimana pada waktu itu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru, dan akhirnya mereka bergerak dengan penuh kuasa, dan itu menjadi kejutan besar. Kejutan buat mereka sendiri, bagaimana mereka menjadi pribadi yang berubah, dan kejutan buat orang di sekitarnya. Mereka berkata, bagaimana mungkin dia yang adalah nelayan biasa sekarang berkata-kata dengan penuh kuasa dan penuh pengetahuan, dan itu adalah kejutan yang datang daripada Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan banyak perkara bahwa Allah kita adalah Allah yang melakukan sesuatu yang manusia tidak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam firman Tuhan dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu Tuhan sediakan bagi setiap Anda dan saya yang mengasihi Dia. Karena itu adalah pribadi Allah. Allah senang membuat kejutan-kejutan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Ada sesuatu yang membuat dia, yang membuat Allah suka menunjukkan itu semua supaya orang mengetahui bahwa Dia adalah Allah dan tidak ada yang lain, gitu ya. Dan Alkitab mencatat banyak peristiwa dalam firman Tuhan tentang bagaimana Allah yang mengadakan kejutan-kejutan. Gitu ya. Dan tadi saya sudah bilang pada video ini saya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan bebankan dalam hati saya tentang apa di tahun 2022. Bagaimana tahun 2022 akan menjadi tahun di mana itu adalah divine surprise, the year of divine surprise. Itu adalah tahun di mana ada kejutan-kejutan ilahi yang Tuhan berikan buat Anda dan saya.
gitu ya. Saya ingat waktu di di akhir tahun 2020 waktu itu ada pesan Tuhan untuk tahun 2021, dan waktu itu saya berbicara mengenai persiapanlah jalan bagi Tuhan gitu ya. Waktu itu saya ngambil dari Yesaya 40 ayat yang ketiga, bagaimana ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Dan ini menjadi sesuatu di mana sepanjang tahun 2021 saya melihat bagaimana banyak orang mulai menyatakan kebenaran Tuhan. Saya melihat bahwa video-video yang memberitakan firman Tuhan mulai semakin banyak, dan semakin banyak kebenaran yang dibukakan gitu ya. Dan itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya orang semakin mengenal Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya orang semakin mengerti bahwa kebenaran Allah seperti apa gitu ya. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa saatnya akan tiba bahwa seluruh bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah seperti air yang menutupi dasar laut gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran bahwa seperti itulah yang Tuhan sedang persiapkan. Dan sebentar masuk dalam tahun 2022, Allah menaruh sesuatu dalam hati saya tentang bahwa itu adalah tahun di mana ada banyak kejutan yang Tuhan sediakan. Itu adalah divine surprise. Itu adalah kejutan-kejutan ilahi gitu ya. Firman Tuhannya saya ambil dari Yesaya juga, Yesaya 8 ayat 8 sampai 9. Dikatakan seperti ini. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Ada sesuatu yang terjadi, banjir yang meluap-luap sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ini sesuatu yang menarik. Kata Immanuel dalam firman Tuhan hanya ada dalam 3 ayat. Satu ayat dalam dalam Matius pada waktu Yesus lahir, dan satu lagi ada 2 ayat ada dalam Yesaya. Dan Yesaya yang satu ayat yang tadi itu sama dengan yang di Matius gitu ya. Dia akan dinamai, seorang laki-laki akan lahir dan dia dinamai Immanuel. Dan ayat yang kedua tentang Immanuel, atau ayat yang ketiga yang ada dalam Alkitab, itu adalah ayat yang kedua di Yesaya. Itu justru ada menunjukkan pada waktu itu bagaimana ada banjir yang menerobos masuk Yehuda dan meluap sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutupi seantero negerimu, ya Immanuel. Gitu ya, satu kondisi di mana waktu itu orang-orang yang disertai Tuhan dalam satu kondisi dia penuh dengan segala sesuatunya, bahkan meluap-luap gitu ya. Dan ayat yang ke-9-nya dikatakan, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Dan dikatakan sekali lagi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Jelas aku. Dan ini menjadi sesuatu bagaimana Allah menyediakan suatu kejutan. Bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Dan tadi kata firman Tuhan, banyak hal yang sudah Tuhan lakukan yang membuat orang kagum dan membuat orang tidak menduga sebelumnya. Karena dia adalah Allah yang menyediakan apa yang mata manusia tidak pernah lihat. Dia Allah yang menyediakan apa yang telinga manusia tidak pernah dengar. Dia Allah yang menyediakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Kalau Anda dan saya mengasihi dia, maka dia menyediakan itu semua. Dan itu adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Dan firman Tuhan dikatakan dalam ayat yang ke-9 tadi, Yesaya 8, ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Be surprised. Gitu ya. Dan terkejutlah, perhatikanlah ya segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Dikatakan lagi, berikat pingganglah dan terkejutlah. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya bahwa tahun depan itu menjadi tahun di mana Allah menyediakan banyak kejutan buat Anda dan saya. Gitu ya. Ada sesuatu mungkin yang kita tidak pernah duga sebelumnya, ada sesuatu yang kita sedang doakan, yang sedang kita rindukan, ada sesuatu yang sedang kita nanti-nantikan, tetapi saatnya akan datang bahwa Allah melakukan semuanya dan membuat kita semua terkejut, karena itu adalah divine surprise yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Gitu ya. Dalam Yeremia 49 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Gitu ya. Di sana juga firman Tuhan katakan bahwa aku mendatangkan kekejutan. Dalam Yesaya tadi, ketahuilah hai bangsa-bangsa, terkejutlah. Perhatikan seluruh pelosok bumi, berikat pinggang dan terkejutlah. Dan dikatakan sekali lagi, berikat pingganglah dan terkejutlah.
Gitu ya. Allah kita siap mengadakan suatu kejutan buat Anda dan saya, gitu ya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Dia, orang-orang yang berseru kepadanya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saatnya akan datang bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang membuat kita terkejut. Saatnya datang bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Dan itu adalah Allah kita. Gitu ya. Sebaliknya dalam firman Tuhan juga akan datang bahwa kekejutan bagi bumi. Gitu ya. Orang yang menolak pengenalan akan Tuhan, orang yang menolak siapa itu Tuhan, akan saat datangnya mereka terkejut dengan melihat kenyataan bahwa Yesus itu adalah Allah. Akan saatnya orang akan terkejut melihat bahwa segala sesuatu usaha yang dilakukan untuk menentang Allah, pada akhirnya Allah akan menunjukkan kekuasaannya bahwa Dia adalah Allah yang benar, yaitu adalah Yesus sendiri. Dan itulah kata firman Tuhan tentang suatu hal yang kekejutan yang Tuhan sediakan. Gitu ya. Dan ingat selalu dalam Yesaya tadi dikatakan, hai segala bangsa, hai bangsa-bangsa, terkejutlah. Gitu ya. Perhatikanlah hai segala pelosok bumi, berikat pinggang dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah, kata firman Tuhan. Gitu ya. Allah siap memberi kejutan buat Anda dan saya, sementara Anda dan saya kita menanti-nantikan Tuhan. Dan ini menjadi bekal kita untuk tahun depan. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita menanti-nantikan sesuatu, bagaimana mungkin masih ada pergumulan dalam hati kita yang sedang kita perjuangkan di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita akan terkejut dan melihat apa yang Tuhan lakukan. Saatnya Tuhan menyediakan sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya, karena Dia memang Allah yang penuh dengan kejutan. Gitu ya. Nah, terus dalam firman Tuhan dikatakan sekarang, apa sih yang harus kita persiapkan? Gitu ya. Tadi dalam firman Tuhan dikatakan, berikat pingganglah dan terkejutlah. Gitu ya. Dan di sini yang menjadi sesuatu hal yang kita harus persiapkan diri. Berikat pinggang di sini menjadi gambaran bagaimana kita mempersiapkan diri. Berikat pinggang dalam kondisi di mana orang bersiap-siap. Gitu ya. Bukan dalam kondisi di mana orang rebahan dan santai, tetapi dalam kondisi dia berikat pinggang. Berikat pinggang di sini dalam kondisi siap sedia, dalam kondisi yang bergegas, dalam kondisi yang sedang bertahan. Gitu ya. Ikat pinggang juga saya pernah bahas dalam salah satu video tentang ikat pinggang kebenaran. Di sana saya menjelaskan antara Baltea dengan Balteus, salah satu bagian yang mendatar, yang horizontal, yang mengikat pinggang kita, dan di sana adalah tempat di mana pedang ditaruhkan, dan salah satu lagi adalah bagian yang vertikal, yang menutup organ vital kita sehingga tidak sampai terjadi sesuatu yang membahayakan, sehingga tentara tadi tetap bisa bertempur dengan baik tanpa mengalami kemandulan. Dan ini menjadi sesuatu yang kita harus persiapkan, bagaimana kita bersiap-siap, bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan bagaimana kita tidak boleh mandul dan tetap memberitakan firman Tuhan, tetap memberitahukan kepada banyak orang siapa itu Tuhan, dan kita mempersiapkan jalan bagi Dia supaya orang mengetahui kebenaran, supaya orang melihat siapa itu Yesus. Gitu ya. Dan inilah kekejutan yang Tuhan sediakan buat kita semua, saudaraku. Gitu ya. Mungkin di tempat kita masing-masing, di gereja kita masing-masing ada visi yang sudah Tuhan taruhkan untuk pelayanan Anda masing-masing. Tidak masalah. Kita tetap mendukung itu semua, kita tetap bergabung dalam visi yang disediakan. Tetapi secara pribadi, ketahuilah bahwa buat Anda dan saya secara pribadi, Tuhan menyediakan banyak kekejutan di tahun depan. Gitu ya. Tahun depan akan menjadi the year of divine surprise. Ada kejutan-kejutan yang Tuhan sediakan. Anda yang mungkin masih bergumul untuk suami Anda yang belum mengenal Tuhan, persiapan diri dan bertahan. Tahun depan kita melihat kejutan itu, gitu ya. Anda mungkin yang menanti-nantikan kapan saya mendapat jawaban tentang usaha saya, gitu ya. Tetap bertahan, tetap berikat pinggangkan dan terkejutlah, gitu ya. Berikat pingganglah dan terkejutlah. Kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dan itu semua Tuhan sediakan buat Anda dan saya, saudaraku. Gitu ya. Jadi persiapan diri kita, berikat pingganglah dan terkejutlah, kata firman Tuhan. Gitu ya. Satu ayat yang terakhir dalam Yesaya 52 ayat 15 dikatakan, demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat Dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Yesaya 52 ini tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan kata Ia di sana bicara soal Yesus. Dan di sana dikatakan, demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Gitu ya. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya. Dan apa yang tidak pernah mereka lihat, tidak diceritakan pada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami, kata firman Tuhan. Jelas aku? Mudah-mudahan dari ini yang sederhana saya hanya ingin berbagi beban yang Tuhan taruhkan dalam hati saya tentang tahun depan.
Bagaimana tahun depan akan menjadi tahun the year of divine surprise. Allah menyediakan kejutan-kejutan ilahi buat Anda dan saya. Gitu ya. Saya tidak tahu pergumulan Anda dan saya masing-masing seperti apa, kita tidak tahu. Dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi satu hal yang saya yakin pasti, bahwa Allah kita adalah Allah yang menyediakan sesuatu yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Bahwa Allah kita Allah yang penuh dengan mujizat, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kejutan. Dan tadi kita udah lihat dalam firman Tuhan bagaimana banyak pribadi yang secara tidak terduga, secara mengejutkan, mereka berada pada sesuatu hal di mana Allah menempatkan mereka. Gitu ya. Dan itu adalah gambaran seperti itulah pribadi Allah yang kita sembah, yang Anda dan saya sembah. Dan Allah yang sama menuntun kita di tahun depan. Di tahun ini kita sudah melihat bagaimana banyak orang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Orang banyak mendengar tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan dinyatakan. Gitu ya. Kalau saya ingat waktu akhir tahun 2020 kemarin menjelang tahun 2021, saya hanya sempat waktu itu membuat video kurang lebih sekitar 70-an video kalau saya nggak salah, gitu ya. Dan sampai hari ini udah video yang ke-470 sekian. Jadi selama dalam 1 tahun ini ada sekitar 400 video lebih yang saya upload. Dan saya bersyukur bahwa itu adalah semata-mata pertolongan Tuhan. Gitu ya. Bagaimana kita menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan supaya kebenaran Tuhan dinyatakan, supaya semakin banyak orang mengenal siapa itu Tuhan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, saya lihat di YouTube banyak sekali video-video baru, banyak sekali pemberita-pemberita firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan itu membuat semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, saudaraku, kebenaran juga dinyatakan. Sesuatu yang salah pelan-pelan dibukakan. Sesuatu yang tidak benar pelan-pelan dibukakan. Dan akhirnya banyak orang melihat satu kenyataan tentang apa itu kebenaran. Gitu ya. Dan saya percaya di tahun depan ada banyak kejutan-kejutan yang Tuhan sediakan. Buat Anda dan saya yang menanti-nantikan Tuhan. Buat Anda dan saya yang bergantung dan menanti-nantikan Tuhan. Allah menyediakan kekejutan buat kita semua. Sesuatu yang kita tidak duga, sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, itu Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Bagian kita adalah tetap berikat pinggang dan terkejutlah. Gitu ya. Demikian juga akan banyak kekejutan dalam dunia ini. Bangsa-bangsa akan terkejut. Pelosok-pelosok bumi akan terkejut. Mereka yang menentang Tuhan, mereka yang menolak penolakan Tuhan, mereka akan terkejut melihat kenyataan bahwa tidak ada kebenaran yang lain selain di dalam Yesus. Dan itulah yang Allah mau nyatakan buat kita semua, saudaraku. Jelas, saudaraku? Mari persiapan diri kita lebih sungguh buat tahun yang akan datang. Bagikan firman Tuhan dimanapun Anda berada. Sampaikan firman Tuhan dan bertahan dengan apapun yang sedang kita kerjakan. Anda yang sedang bergumul dengan pekerjaan, tetap bertahan. Nantikan jawaban Tuhan. Anda yang sedang bergumul buat keluarga, buat suami, buat istri, tetap bertahan. Dan nantikan jawaban Tuhan di sana. Gitu ya. Dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar penuh dengan kejutan. Dan Dia menyediakan sesuatu yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jelas, saudaraku? Makasih sudah menonton. Mari persiapan diri kita menjelang tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.